Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 6 dengan Bu Leili di mata pelajaran fikih. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang minuman halal dan haram. Bahas yang segar-segar gitu. Minum secara bahasa berarti meneguk barang cair dengan mulut. Sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata al-ashribah dan jamaknya al-shrab yang artinya minuman-minuman. Minuman halal, minuman yang boleh diminum menurut ketentuan Al-Quran dan hadis. Semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah air seperti kopi, teh, es jus, dan lain-lain. Hukum minuman halal pada dasarnya adalah baik dan halal untuk dikonsumsi, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dengan kata lain, makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, minuman halal adalah tidak mendekatkan kita pada syaitan atau bukan untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Contohnya, minuman yang airnya alami seperti air sumur, air dari mata air sungai, air danau, air hujan, dan air kelapa. Yang kedua, minuman yang airnya bercampur dengan benda lain seperti susu, kopi, teh, dan lain-lain. Kemudian, minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan bukan berupa benda najis atau terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Yang selanjutnya yaitu membiasakan mengonsumsi minuman halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi minuman halal. Yang pertama, membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. Nah, ini diutamakan kita membeli minuman dari tempat orang yang muslim. Yang kedua, membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, bukan dengan hasil mencuri. Selanjutnya, menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarang. Yang keempat, bergaul dengan orang yang baik sehingga terjaga dari minum yang haram. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita juga akan tertular dengan pergaulan yang baik juga. Yang selanjutnya yaitu hikmah mengonsumsi minuman halal. Yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat yaitu minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Untuk selanjutnya yaitu minuman haram. Apakah minuman haram itu sudah ada yang tahu? Ya, jadi minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Karena kerugiannya terlalu banyak. Nah, untuk minuman haram, hukum minuman haram dinyatakan haram karena beberapa sebab. Yang pertama, dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, yaitu memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Yang ketiga, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Yang keempat, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Yang kelima, menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia.
Terus selanjutnya membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Jenis-jenis minuman haram. Yang pertama yaitu minuman yang berasal dari darah. Nah, ini darah itu adalah salah satu jenis makanan atau minuman yang diharamkan untuk diminum. Seperti halnya beberapa orang yang gemar minum darah binatang seperti ular dan sebagainya dengan alasan kesehatan atau untuk menyembuhkan suatu penyakit. Yang kedua yaitu minuman keras atau khamar. Yang ketiga yaitu minuman yang diminum dalam bejana emas. Jadi minuman yang diminum dalam bejana emas ini dilarang karena Allah tidak menyukai perbuatan yang berlebih-lebihan karena perilaku tersebut adalah perilakunya orang kafir. Yang keempat yaitu minuman yang membahayakan diri. Jadi minuman yang membahayakan diri ini adalah minuman yang dicampur racun atau zat yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Sebagai contoh, seseorang meminum racun dan mencoba menyakiti dirinya sendiri atau melakukan usaha untuk bunuh diri. Yang selanjutnya yaitu minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Jadi ketika kita ini ingin meminum, kita harus izin dulu jika minum itu bukan milik kita sendiri. Yang keenam yaitu minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang dimaksud zat yang diharamkan ini seperti tercampur darah atau air liur anjing dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu minuman yang tercampur najis, yaitu seperti najis kotoran dan minuman yang mengandung najis haram hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Semua hal yang najis haram hukumnya seperti darah dan bangkai, namun segala yang haram belum tentu najis. Misalnya ganja dan obat-obatan terlarang, dia haram tapi tidak najis. Yang kedelapan yaitu meminum dengan efek psikotropika. Jadi efek psikotropika itu minuman yang dicampur dengan obat bius dan yang lainnya. Dan ini ini haram, di mana dapat menghilangkan akal dan kesadaran seseorang, dan efeknya sama seperti minuman keras yang menyebabkan kecanduan. Selanjutnya yaitu cara menghindari minuman haram. Yang pertama, memiliki keyakinan bahwa minuman haram tidak baik bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, hendaknya tidak makan dan minuman yang hasil maksiat. Yang ketiga, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna. Yang kelima, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya yaitu akibat mengkonsumsi minuman haram. Yang pertama, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hati tertutup sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Yang ketiga, ibadah yang dikerjakan sia-sia. Jadi seseorang yang mengkonsumsi minuman haram itu ibadahnya bisa sampai 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu susah menerima ilmu kebenaran. Nah, sampai di situ untuk penjelasan materinya. Jadi untuk tugas, nah ini tugasnya. Tugas dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto kirimkan melalui link yang boleh di-share. Jadi tugasnya adalah diskusikan bersama orang tuamu tentang minuman halal dan minuman haram. Kemudian bersama orang tuamu amatilah jenis-jenis minuman di sekitar lingkunganmu yang halal dan haram. Ya baik, kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Laili. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.